Selamat datang kembali di De Facto Channel. Kemerdekaan negara Indonesia tidak diperoleh dengan mudah, tapi dengan kerja keras para pejuang di masa lalu. Tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama, para pejuang rela mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan nyawa demi mempertahankan negara ini. Bahkan setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, nenek buyut kita masih berjuang mengusir penjajah demi meraih kemerdekaan yang utuh. Lewat spesial edisi 78 tahun Indonesia Merdeka, De Facto akan merangkum 7 pertempuran terdahsyat di Indonesia. Perang Diponegoro, dikenal dengan sebutan Perang Jawa, adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari 21 Juli 1825 sampai 9 Februari 1830. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dengan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 20.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 15.000 orang. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Sengitnya perang membuat wilayah yang dikuasai Belanda pada siang hari sudah direbut kembali pasukan pribumi pada malam harinya, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 1827 Belanda melakukan penyerangan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit dan membuat beberapa tokoh seperti Raden Sosro-Diogo, Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Pertempuran 5 hari. Pertempuran ini adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang terjadi di Semarang dan berlangsung selama 5 hari, yaitu dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran ini dipicu oleh para tawanan Jepang yang melarikan diri saat pelucutan senjata oleh pemuda Indonesia. Ditambah dengan hilangnya 8 polisi Indonesia dan terbunuhnya Dr. Karyadi oleh pasukan Kido Butai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. 15 Oktober 1945, Angkatan Muda Semarang dan Tentara Keamanan Rakyat menyambut kedatangan 2.000 tentara Jepang ke kota Semarang. Sehingga perang pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5 dan berlanjut selama 5 hari. Pertempuran ini memakan korban 2.000 pemuda tentara Indonesia dan 850 pasukan Kido Butai Jepang. Dan berakhir dengan gencatan senjata serta perundingan antara Indonesia dan Jepang. Pertempuran Surabaya 10 November. Pertempuran Surabaya terjadi pada 27 Oktober sampai 20 November 1945 dan merupakan perang pertama Indonesia dengan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah. Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo berkekuatan 20.000 mantan tentara peta dan 150.000 pemuda Surabaya melawan 30.000 pasukan Belanda. Dipicu oleh insiden Hotel Yamato, di mana para pemuda yang tidak terima dengan pengibaran bendera Belanda merobek warna biru bendera Belanda sehingga hanya meninggalkan warna merah dan putih untuk dikibarkan kembali. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir Jenderal Malabi tewas dan puncak pertempuran terdahsyat terjadi tanggal 10 November 1945. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Karim serta kiai-kiai pesantren lainnya. Setidaknya 16.000 pejuang Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya, sedangkan korban dari pasukan Inggris sebanyak 2.000 tentara. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api. Pada 23 Maret 1946, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang ingin menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. 3 hari setelah Tentara Keamanan Rakyat melancarkan serangan terhadap markas Inggris, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prienger, Brigjen MacDonald memberi ultimatum untuk mengosongkan Bandung dan menyerahkan senjata.
Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 melakukan musyawarah dengan penduduk dan para pejuang dengan hasil melakukan evakuasi kota Bandung dan melakukan pembakaran malam itu juga. Asap hitam mengepul membubung tinggi di udara dan semua listrik mati. Pertempuran sengit mulai terjadi. Dan yang paling besar terjadi di Desa Dayeuhkolot, di mana dua anggota milisi yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik sekutu dengan dinamit. Seorang wartawan muda yaitu Adje Bastaman menyaksikan pemandangan Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setibanya di Tasikmalaya dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandoeng Lawetan Api. Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946 di Provinsi Bali yang dipimpin oleh Kepala Divisi Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Perang Puputan Margarana disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati yang menyebutkan bahwa Bali tidak masuk dalam penyerahan ke dalam negara Indonesia. Perang yang dimulai jam 10 pagi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa di pihak Belanda, sehingga harus mengerahkan bala bantuan dan pesawat pembom dari Makassar. Sengitnya pertempuran ini membuat pasukan Indonesia harus bertempur sampai titik darah penghabisan atau yang disebut juga puputan. Pasukan I Gusti Ngurah Rai yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya di pihak Belanda sebanyak 400 orang yang tewas. Serangan umum 1 Maret. Pertempuran ini adalah peristiwa lanjutan dari agresi militer Belanda II dengan tujuan merebut Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Terjadi tanggal 1 Maret 1949 dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia sudah hancur. Serangan ini berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3, Kolonel Bambang Sugeng dengan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan kekuatan 22.000 personil ini dimulai pukul 6 pagi secara serentak dan besar ke segala penjuru kota. Mulai dari sektor barat sampai ke Malioboro yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sektor timur dipimpin Van J. Sumual. Sektor selatan dipimpin Mayor Sarjono. Sektor utara oleh Mayor Kusno. Dan sektor kota dipimpin Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Membuat Belanda mundur dan mengalami kekalahan karena saat itu bantuan Belanda dari Surakarta dan Magelang juga dicegat oleh pasukan Indonesia, sehingga berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Tercatat 350 pejuang Indonesia gugur dan 170 pasukan Belanda tewas dalam peristiwa ini. Operasi Trikora. Operasi Trikomando Rakyat atau Trikora adalah operasi militer yang dilancarkan Indonesia untuk melawan pendudukan Belanda di Irian Barat. Operasi ini dimulai pada Desember 1961 sampai bulan Agustus 1962. Operasi ini digagas oleh Presiden Soekarno bersama Letnan Jenderal Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani dengan membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Operasi Trikora melibatkan 25.000 tentara, 139 pesawat dan puluhan kapal perang dan amfibi serta bantuan dari Rusia sebanyak 3.000 tentara, 1 kapal jelajah kelas Verglov, 3 kapal Moskov dan 26 pesawat pembom Tupolev Tu-16. Sedangkan dari pihak Belanda berkekuatan 13.000 tentara, 7 kapal perang, 3 kapal selam dan beberapa pesawat Neptune. Yang terkenal dari operasi ini adalah Pertempuran Laut Aru, di mana 3 kapal perang Indonesia dibombardir oleh Belanda yang mengakibatkan gugurnya Laksamana Komodoro Sudarso setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal yaitu kobarkan semangat pertempuran sampai titik darah penghabisan. Operasi Trikora memakan korban 214 prajurit Indonesia dan 9 tentara Belanda. Konflik ini diakhiri dengan penyerahan Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1963. Itulah 7 pertempuran dahsyat para pejuang Indonesia dalam menjaga dan merebut kemerdekaan. Satu kata untuk kita semua, NKRI harga mati.